Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 250, Mengendalikan Boneka Raksasa. Maka dari itu, Huang Xiaolong tinggal di rumah Dusin dan Deng Guangliang dan mulai berkultivasi. Untuk saat ini, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk mengambil alih dan mengendalikan Sekte Penyihir Langit. Pada saat-saat seperti ini, bukanlah ide yang baik untuk terburu-buru, bahkan jika dia menginginkannya. Jika tidak, itu hanya akan memperburuk keadaan, menyebabkan dia malah tersungkur. Huang Xiaolong perlu terlebih dahulu memulihkan kekuatan spiritualnya setelah meninggalkan jejak jiwa pada Dusin dan Deng Guangliang. Jejak itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari terakhir, semuanya berjalan seperti biasa di dalam mansion. Karena peringatan keras dari Huang Xiaolong pada hari pertama, tidak ada pelayan yang berani membicarakannya kepada orang luar atau berdiskusi dengan diam-diam di antara mereka sendiri. Dengan demikian, kedatangan Huang Xiaolong luput dari perhatian Chen Xiaotian dan Geng Ken dari Sekte Penyihir Langit. Ini memberi Huang Xiaolong waktu untuk mengolah teknik wayang kuno dan mandat jiwa dengan damai. 7 hari cukup bagi Huang Xiaolong untuk pulih sepenuhnya dari kekuatan spiritualnya yang terkuras habis, dan bahkan menjadi lebih kuat, yang membuat Huang Xiaolong menyadari poin penting. Berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritual setelah kelelahan sebenarnya membantu kekuatan spiritualnya tumbuh lebih cepat. Penemuan ini membuat Huang Xiaolong gembira. Dengan kekuatan spiritualnya yang melimpah lagi, Huang Xiaolong memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong dan mendekati altar pengorbanan. Di altar, 19 boneka raksasa yang tampak agung masih tetap duduk dalam pose meditasi yang sama. Meskipun Huang Xiaolong telah mencapai tingkat pertama teknik wayang kuno, yang memberinya kemampuan untuk memberi kep jiwa pada makhluk hidup lain, dia belum mencoba memanipulasi salah satu dari 19 boneka raksasa ini. Sekarang Huang Xiaolong bertekad untuk mengambil alih Sekte Penyihir Langit, peluangnya akan sangat meningkat jika dia berhasil mengendalikan boneka-boneka raksasa ini sebagai pembantunya. Berjalan menuju altar pengorbanan, Huang Xiaolong memandang boneka di barisan depan yang paling jauh darinya, di sudut kiri. Menurut tulisan suku Linglong kuno di altar pengorbanan, seseorang harus mengikuti perintah tertentu jika ingin mengaktifkan dan mengendalikan boneka-boneka ini. Boneka di ujung barisan depan adalah yang pertama. Berhenti di depan boneka pertama, Huang Xiaolong menjalankan seni boneka kuno. Lautan kesadarannya bergetar saat ia mengumpulkan kekuatan spiritual, mengirimkan gelombang energi tak kasat mata dalam bentuk jejak yang ditujukan ke boneka raksasa dari tengah alisnya, menembus langsung ke pikirannya. Ketika tanda jiwa Huang Xiaolong memasuki pikiran boneka itu, dia merasa ngeri dengan kekuatan penyerapan yang muncul dari dalam boneka itu. Huang Xiaolong merasakan kekuatan spiritualnya terkuras, dilahap dengan kecepatan tinggi dan di luar kendalinya. Ini, Huang Xiaolong memucat drastis. Pada tingkat ini, kekuatan spiritualnya akan habis dalam waktu kurang dari 2 menit. Jika itu terjadi, Huang Xiaolong akan menjadi idiot. Huang Xiaolong menjalankan seni wayang kuno lagi, berencana untuk memutus hubungan antara dirinya dan boneka itu dengan paksa, tetapi kemudian, Huang Xiaolong menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa menarik atau memutus hubungan itu dengan menggunakan kekuatan kekerasan. Ini, kenapa jadi begini? Tepat saat Huang Xiaolong merenungkan apakah ia harus memukul boneka raksasa itu, pusaran hisap yang kuat itu tiba-tiba menghilang. Bagi Huang Xiaolong, rasanya seperti ia baru saja melalui pertempuran yang sulit untuk hidupnya. Tubuhnya bergoyang, jatuh terduduk di altar, terengah-engah. Huang Xiaolong menyeka dahinya, keringat dingin mengalir di jari-jarinya. Sial, hampir saja, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Saat Huang Xiaolong mencoba menenangkan diri, mata boneka pertama terbuka, 2 lampu hijau cemerlang bersinar dari kedalamannya. Kemudian, boneka raksasa itu perlahan bangkit. Meski begitu, setiap gerakannya mengguncang altar pengorbanan yang besar. Saat boneka-boneka raksasa itu dalam posisi duduk, Huang Xiaolong memperkirakan tingginya lebih dari 3 meter. Namun, saat boneka raksasa pertama muncul setinggi mungkin di hadapannya, itu jauh melebihi imajinasi Huang Xiaolong. Tinggi boneka raksasa itu mendekati 4 meter, dengan tubuh 2 kali lebih besar dari prajurit manusia rata-rata, mirip bukit kecil. Ah Feng memberi salam kepada guru. Setelah boneka itu berdiri, ia bergerak mendekati Huang Xiaolong dan berlutut di hadapannya untuk memberi salam. Melihat usaha pertamanya menanamkan tanda jiwa ke dalam pikiran boneka itu berhasil, Huang Xiaolong merasa sangat lega. Ah Feng. Pada titik ini, beberapa kenangan memasuki kesadaran Huang Xiaolong, terkait dengan boneka khusus ini. Kekuatan boneka pertama telah mencapai orde ke-6 Xiantian awal. Namun, karena dimurnikan dari suku raksasa kuno, pertahanan tubuh dan kekuatan kasarnya sepenuhnya berada pada level yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun hanya orde ke-6 Xiantian awal, boneka ini lebih kuat dari 2 orde ke-6 Xiantian akhir seperti Dusin dan Deng Guangliang jika digabungkan.
Mata Huang Xiaolong berbinar. 19 boneka raksasa tertinggi. Saat Ordo bergerak ke belakang, kekuatan masing-masing boneka lebih tinggi dari sebelumnya. Jika boneka raksasa tertinggi pertama adalah Ordo ke-6 Xiantian awal, lalu bagaimana dengan yang kedua dan ketiga? Sejauh mana kekuatan mereka? Hati Huang Xiaolong dipenuhi harap-harap cemas. Bangun. Huang Xiaolong memerintahkan Ah Feng. Alih-alih terburu-buru mengendalikan boneka kedua, Huang Xiaolong duduk dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya yang hampir habis. 3 hari 3 malam kemudian, Huang Xiaolong kembali ke bentuk puncaknya. Sekali lagi, ia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya telah tumbuh jauh lebih kuat setelah pulih. Selama ia dalam masa pemulihan, boneka raksasa pertama, Ah Feng, berdiri dekat Huang Xiaolong, menjaganya. Setelah kekuatan spiritualnya pulih, Huang Xiaolong berdiri di depan boneka raksasa tertinggi kedua. Boneka kedua itu tampak seperti perempuan, tetapi penampilannya sama menakutkannya dengan yang pertama, dan sama besarnya. Berdiri di depan boneka raksasa kedua, Huang Xiaolong sekali lagi menjalankan seni boneka kuno. Kekuatan spiritualnya terkumpul, berubah menjadi tanda jiwa saat energi berputar, memasuki pikiran boneka wanita di antara kedua alisnya, seperti boneka pertama. Kekuatan hisap yang sama kuatnya datang dari dalam boneka wanita, tetapi kali ini, setelah mengalaminya sekali, Huang Xiaolong tidak panik. Beberapa saat kemudian, daya isapnya menghilang seperti sebelumnya. Namun, jumlah kekuatan spiritual yang dicuri oleh boneka kedua melebihi yang pertama. Berdasarkan temuan ini, Huang Xiaolong menduga bahwa, paling banyak, ia dapat mengendalikan 4 boneka raksasa dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini. Lebih dari itu, kekuatan spiritualnya tidak akan mampu mendukung jika ia mencoba mengendalikan boneka raksasa kelima juga. Setelah mendapatkan boneka kedua, Huang Xiaolong menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, bersiap untuk memberi cap jiwa pada boneka raksasa ketiga. Proses itu diulangi dengan boneka raksasa keempat dan Huang Xiaolong berhenti setelah itu. Boneka raksasa pertama merupakan Ordo ke-6 Xiantian awal, boneka kedua merupakan Ordo ke-6 Xiantian pertengahan, boneka ketiga merupakan Ordo ke-6 Xiantian akhir, sedangkan boneka raksasa keempat merupakan Ordo ke-6 Xiantian akhir puncak. Meskipun untuk saat ini, Huang Xiaolong hanya mampu mengendalikan 4 boneka raksasa, itu sudah cukup untuk mencapai tujuannya. Dengan melibatkan keempat boneka raksasa ini, rencana Huang Xiaolong untuk menguasai Sekte Penyihir Langit menjadi jauh lebih lancar. Awalnya, saat melawan Chen Xiaotian dan Geng Ken, ia tidak sepenuhnya yakin untuk mengalahkan mereka. Namun, dengan keempat boneka raksasa ini, keduanya tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari. Dengan itu, Huang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong. Sedangkan untuk keempat boneka raksasa, Huang Xiaolong meninggalkan mereka di dalam pagoda, di mana ia dapat dengan mudah memanggil mereka keluar jika diperlukan. Muncul dari pagoda harta karun Linglong, Huang Xiaolong memanggil Dusin dan Deng Guangliang, menyuruh mereka mengadakan perjamuan besok malam dan mengundang ketiga saudara junior mereka. Baik, Tuan Muda. Dusin dan Deng Guangliang menjawab dengan hormat, menyadari bahwa Huang Xiaolong sudah siap untuk bergerak. Rencana Huang Xiaolong adalah mengendalikan tetua Sekte Penyihir Langit secara langsung sebelum akhirnya berhadapan dengan Chen Xiaotian dan Geng Ken. Ketika mereka berdua dan para tetua Sekte Penyihir Langit berada di bawah kendalinya, Sekte Penyihir Langit akan menjadi milik Huang Xiaolong.